Sekarang udah gampang putus dikaitkannya ya Gibran. Gibran. Kenapa? Karena pemilihan Gibran Prabowo itu kan pemilihan yang demokratis yang disahkan berdasarkan undang-undang. Jadi ya sudah, apalagi sudah menang secara kasat mata 58%, jadi ya nggak bisa dipapain. Gitu. Kecuali Wapres maupun presiden itu bertindak menyalahi atau melanggar undang-undang gitu bisa. Atau tidak bisa menjalankan kegiatannya dalam jabatannya. Jangan sakit berkepanjangan ya. Oke. Pesan buat Roy Suryo CS Pak? Kita udah nggak bilang Roy Suryo sama CS supaya minta maaf, ya nggak usah gitu kan. Udah 3 kali dibilang minta maaf nggak mau dia. Ya udah, kita bilang Bang Roy Suryo jangan banyak stres, jangan banyak depresi ya. Hadapilah semua masalah dengan baik, dengan bersyukur kepada Tuhan. Banyak berdoa lagi kita ucapkan ya. Tapi yang paling penting jangan kemudian dia stres dan depresi, nanti bahaya. Orang kalau depresi kan kalau salah bisa bunuh diri. Jadi jangan sampai dia bunuh diri lah. Gitu. Jadi dia harus tawakal, pasrah sama Tuhan, hadapilah masalah, hadapilah persoalan hukum dengan baik. Seperti dia dulu kan, waktu dia kena kasus yang yang zaman dulu juga itu kan, dan dia kan hadapi masalah dengan sakit. Nah, mungkin itu juga bisa dipakai itu cara seperti itu. Ngomong-ngomong soal sakit nih Bang, akan ada drama-drama sakit lagi nanti ke depannya menurut Abang? Akan Bang Roy Suryo udah lebih pengalaman. Sakitnya apa kita nggak tahu nih. Kalau kemarin kan sakitnya leher. Kalau sekarang sakitnya apa kita nggak tahu. Mungkin nggak sakit lagi dia sekarang. Udah beker aja, udah kuat kan. Cuma satu lagi temannya kan lagi di luar negeri tuh. Apa Egy Sujana kan. Nah mungkin beliau yang kemudian karena sudah pengalaman 3 kali, nggak mau 4 kali. Gitu. Sama kayak pada saya udah 3 kali, 4 kali, nggak mau 5 kali. Gitu. Itu Egy Sujana juga begitu. Makanya dia stepnya jangan sampai saya masuk lagi lah kan begitu. Udah benar dia di luar negeri. Sampai kapan kita nggak tahu. Nah itu Bang, katanya kalau Egy Sujana pergi ke luar negeri, kabarnya kan memang melaporkan untuk ke Amnesty Internasional, tapi banyak juga netizen yang beranggapan bahwasannya dia melarikan diri. Amnesty Internasional kan bukan dalam konteks yang seperti itu. Amnesty Internasional kan sifatnya pengampunan orang melakukan kejahatan diampuni kan. Itu amnesty kan, arti amnesty kan pengampunan. Jadi nggak pada tempatnya juga dan nggak bakal diterima juga. Perkara-perkara pribadi di suatu negara diterima sebagai suatu perkara internasional. Perkara Amnesty Internasional itu perkara antar 2 negara, kelompok dengan kelompok, tapi 2 negara yang berbeda atau memberontak dengan satu negara. Sebagai warga Indonesia nih Bang, malu nggak Bang sampai ini juga sampai ke Amnesty Internasional? Ya kita nggak malu, soalnya orang yang nyampein ke sana juga nggak tahu malu, masa kita malu gitu, biarin aja, biar belangsak kan gitu. Bang, ini kan kemarin tadi juga Roy Suryo protes karena Jokowi nggak datang Bang ke pengadilan, gimana Bang? Ya dia mau protes ya, tapi dia boleh protes kan? Udah benar dia protes, kan boleh dia protes gitu. Tapi protes yang kemudian nggak punya dasar ya percuma juga. Cuma juga Bang. Bang, ini kan tahapnya udah saksi dari terlapor Bang. Ya. Kira-kira akan kemungkinan kira-kira berapa step lagi nih Bang kalau dalam segi hukumnya Bang? Satu langkah lagi. Ulang lagi ya? Seperti apa nih Bang? Habis ini apa nih misalnya? Terlapor, diracik lagi penentuan tersangka. Penentuan tersangka. Terus penentuan tersangka pemanggilan lagi atau gimana Bang? Iya, penentuan tersangka, pemberkasan P21 atau pemeriksaan kejaksaan atau kemudian bisa ditahan kalau ada pasal yang memenuhi unsur untuk dia ditahan. Apakah bisa akan ada pemanggilan lagi atau langsung P21 atau gimana? Panggilan tersangka. Pemanggilan tersangka, langsung pakai baju oranye gitu katanya Bang. Ya bisa. Nah. Bisa. Suka yang ngomong ya. Bertanya Bang. Bertanya. Iya biasa kan begitu Bang. Iya, iya. Terus langsung P21 atau gimana? Ya tergantung jaksa lagi kan dikirim berkas ke jaksa P21 atau tidak kan begitu. Tapi jaksa biasanya kerja cepat juga. Apakah Jokowi akan dipanggil lagi nggak usah atau setelah? Ya udah nggak perlu kan dia udah perlu. di BAP sebagai pelapor dalam penyidikan. Saksi pelapor juga belum, nggak usah juga Bang. Ya saksi pelapor kan sudah. Udah berarti itu terakhir Bang, babak final berarti. Ini final ini. Tinggal penentuan tersangkanya saja. Oke. Kira-kira berapa lama kira-kira Bang? Ya. Bang, kira-kira berapa lama biasanya? Ya bisa seminggu ke depan, bisa 2 minggu ke depan ya kita tunggu aja lah. Oke, Bang, tadi kan saya dari Polda itu. Nah, pengacara siapa Konstitusi ini, oke, pengacara biasanya menilai bahwa proses hukum yang ada ini penuh rekayasa. Seperti yang tadi, saksi terlapor dipanggil untuk diperiksa, tapi penyidiknya nggak ada segala macam. Nah, seperti dimain-mainkan gitu. Ya, nggak ada. Semua konsidental sifatnya. Semua yang terjadi adalah konsidental, kebetulan yang memang sering terjadi. Ya, jadi rekayasa itu tidak ada. Tapi kalau orang yang merasa sebagai pelapor pada umumnya merasa ini semua pekerjaan ini rekayasa gitu, namanya juga lagi pelapor, jadi itu persoalannya di situ. Jadi boleh aja pengacaranya si Roy Suryo ini ada rekayasa, boleh aja dia ngomong begitu, tapi yang jelas hampir semua pelapor akan ngomong begitu. Perkara ini direkayasa
rekayasa kan begitu kan, apa semuanya begitu. Jadi wajar itu adalah pernyataan wajar defensif dari pengacara ataupun si telapor sendiri. Kalau abang sebagai pengacara, pandangan secara umumnya bagaimana proses Ini jalan persoalan hukum? proses yang normal bahkan cenderung agak lambat. Makanya dengan ada percepatan ini kita apresiasi pihak kinerja dari pihak penyidik Polda Metro Jaya. Artinya mereka intens dalam menangani perkara ini. Kenapa? Karena perkara ini juga perkara yang penuh intensi dari masyarakat, penuh perhatian dari masyarakat. Jadi harus hati-hati gini bang. Hati-hati juga, cepat juga.